Di mana ada pembangunan atau proyek, di situ muncul warkop. Betul. Itu udah pasti. Betul. Itu hukum ekonomi. Betul. Karena tukang-tukang butuh ngopi. Dia nggak mungkin kan ngaci dalam keadaan ngantuk. Selamat datang di Danamon Financial Friday Market Update, berita finansial dunia global, Indonesia, sampai rumah tangga yang kekinian dan up to date. Bersama host kesayangan kita semua, David Nurbianto, dan rekan saya, Irman Faiz. Halo Bro David. Selaku ekonom Bank Danamon Indonesia. Apa kabar Bro? Baik. Semoga teman-teman semua baik juga. Baik dong, pastinya. Hari ini hari baik karena kita memakai batik. Wis. Nah, kali ini bahasan kita cukup berat karena gue akui aja Bro, ini sangat jauh dari disiplin ilmu yang gue kuasai. Karena kita bakal ngebahas soal kondisi dan tantangan foreign direct investment. Ya. Oh. Itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa nih? Nah, FDI ini sebenarnya adalah investasi asing langsung kalau di bahasa Indonesia kan gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan investasi asing langsung? Ada dua kata kunci, asing dan langsung. Asing itu pelakunya, berarti investornya bukan orang Indonesia, bukan residen tapi non-residen. Langsung apa sih? Langsung itu sifatnya fisik. Jadi misalnya dia investasinya pabrik, mesin gitu. Nah, kan ada investasi yang sifatnya surat keuangan gitu ya. Jadi misalnya obligasi saham gitu. Nah, ini bukan obligasi dan saham tapi pabrik dan mesin gitu ya. Jadi fisik. Jadi wujudnya ada dan bisa kita lihat dengan mata terbuka. Betul. Gitu ya. Ya, tapi ada syarat lain juga nih Bro David. Syaratnya adalah minimal nilai investasinya itu 10 miliar di luar gedung dan tanah. Kemudian dia harus nyetor 2,5 miliar ke Bank Indonesia sebagai modal gitu. Oke. Ini di bawah Kementerian investasi ya. Dulu namanya Badan Koordinasi Penanaman Modal. Oke. Nah, kalau kondisi foreign direct investment sejauh ini gimana di Indonesia? Kalau kita lihat cukup menggembirakan ya, investasi asing langsung di kita itu dari kuartal ke kuartal itu terus naik. Dan kalau kita lihat totalnya semester 1 kemarin Bro David itu 310 triliun rupiah yang masuk. Kalau kita lihat pertumbuhannya secara year on year, jadi kalau kita bandingkan di first semester kemarin dengan tahun lalu, itu pertumbuhannya 36%. Di saat negara-negara lain itu kalau kita lihat pada saat COVID kan sebenarnya kita masih dalam pandemi ya, itu investasi asing langsungnya tuh turun gitu. Jadi kita berarti mencerminkan bahwa fundamental ekonominya kita itu sebenarnya menarik untuk investor asing masuk gitu. Nah, biasanya di sektor apa sih yang paling banyak menyedot investor asing? Nah, kalau kita mapping di semester 1 kemarin itu 3 sektor utamanya itu adalah logam dasar, terus pertambangan dan listrik gas air bersih. Jadi kalau kita lihat ini terkait, kalau logam dasar itu kan nikel ya, banyaknya, dan itu terkait dengan baterai dari kendaraan listrik gitu. Nah, itu komoditas yang jadi primadona ya? Betul, karena tahun ini sangat dipromosikan oleh pemerintah kita gitu salah satunya. Kemudian kalau pertambangan kita lihat kan harga batu bara itu lagi naik juga di dunia gitu ya, jadi menarik untuk investor asing masuk. Dan satu lagi itu listrik gas air bersih, itu terkait dengan ini sumber energi untuk industri manufaktur EV tadi atau kendaraan listrik tadi. Jadi kita lagi ngembangin yang namanya geothermal, panas bumi, karena Indonesia ini ternyata kaya dengan potensi panas bumi, itu untuk nanti mendukung sumber energi dari manufaktur kendaraan listriknya. Kalau kurang panas bisa dibantu sama panasnya hati netizen ya kalau melihat. Lebih panas hati netizen kayaknya. Kayaknya itu lebih panas dari bener. panas bumi. Seandainya itu bisa dimanfaatkan. Bener, wah sayangnya kita paling jago ya. Belum ada teknologi untuk istilahnya bikin listrik dari emosi jiwa netizen di Indonesia. Iya. Tapi menarik meng-highlight bahwasanya tadi ya, adanya industri mobil listrik yang menjadi istilahnya incaran utama dan pastinya membuka peluang besar investasi di Indonesia gitu ya, benar ya? Betul. Dan kalau kita lihat kan ini juga pemerintah tahun ini udah memberikan banyak insentif ya untuk pengusahanya dari sisi pajak, dimurahkan pajaknya gitu. Jadi menarik sekali kalau kita lihat nggak cuma satu brand loh yang masuk Indonesia tuh, udah ada 2 ya. Kita lihat 2 brand yang masuk yang besar dan beberapa nanti akan masuk lagi. Kalau sekarang kan kita lihat 2 negara yang mendominasi ya. Nanti mungkin ada beberapa negara lagi. Nah, ngomongin soal negara di dunia nih, negara mana yang menjadi investor paling utama di Indonesia? Kalau kita lihat yang pertama itu Singapura, kedua itu adalah Tiongkok, China ya, ketiga itu Hong Kong, keempat Jepang, dan satu lagi Amerika Serikat.
Nomor satunya Singapura. Betul, itu Singapura nomor satunya. Karena memang Singapura ini sebenarnya kan financial hub-nya dunia ya. Jadi sebenarnya mungkin orang asingnya bukan kewarganegaraan Singapura, tapi stay-nya di Singapura. Oh, transit gitu betul, ya. betul. Karena dia financial hub. Dan juga kalau kita lihat kan, kalau di Singapura naruh uangnya untuk memindahkannya ke Indonesia tuh lebih nggak costly ya, nggak mahal karena kan dekat. Jadi kalau mau bangun pabrik itu dalam bentuk investasi asing langsung itu kan lebih murah gitu. Jadi memang wajar sih secara geografis kita juga dekat ya. Nah, selain pertimbangan deket gitu tadi secara geografis gitu ya, apa sih yang menjadi daya tarik Indonesia di mata Singapura terutama ya? Banyak ya, sebenarnya kita itu kan fundamental makronya itu bagus ya. Jadi karena kita itu pasarnya besar, 270 juta penduduk, jadi kalau jualan apapun biasanya langsung laku gitu kan. Jadi potensial market, nah, kita sebutnya dengan potensi marketnya yang besar. Kedua, kita juga punya minimum wage atau yang menjadi biaya lah bagi pengusaha untuk membuat usaha itu relatif juga murah dibandingkan negara-negara berkembang yang lain gitu kan. Dan pertumbuhannya juga masih wajar gitu. Jadi kalau kita kan punya rumus pertumbuhan gaji minimum tuh pertumbuhan ekonomi plus inflasi, jadi tidak masif lah ya, jadi menarik untuk investor masuk ke kita gitu. Nah, kalau alokasi terbesar nih di wilayah mana aja nih di Indonesia sebarannya? Iya, nah semakin kesini tuh makin merata Bro David, jadi bagus juga nih untuk pertumbuhan kita nggak terkonsentrasi di Jawa terus ya. Sekarang tadi kita mention bahwa ada smelter untuk nikel ya, baterai dari kendaraan listrik, dan itu letaknya di Sulawesi. Jadi investasinya ngalir ke sana. Kemudian sekarang ada di Jawa Barat juga yang kedua terbesar untuk semester 1 kemarin. Kemudian ada DKI Jakarta tentunya dan Maluku Utara serta Riau. Jadi memang agak cukup dari Sumatera, Jawa, Maluku sampai Sulawesi pun ada. Gitu. Cukup merata ya. Cukup merata. Artinya kebagian wilayah sebaran investasi asing di Indonesia. Betul. Nah, kalau ngomongin dampaknya ke perekonomian Indonesia, yang gua tahu cuma satu, membuka lapangan pekerjaan. Ya. Selain itu apa? Ada dampak langsung dan tidak langsung nih. Langsungnya dia akan dicatat di produk domestik bruto kita. Statistik ekonominya untuk menggambarkan berapa besar sih ekonomi kita gitu ya. Salah satu komponennya adalah investasi. Jadi kalau misalnya banyak investasi masuk, ya tentu pertumbuhan kita juga meningkat gitu kan. Yang kedua yang tidak langsungnya adalah kalau misalnya tadi sebagai contoh ada smelter nikel gitu di Sulawesi dibangun, pasti kan ada pekerja-pekerja yang harus dibawa misalnya dari Jawa, dari Sumatera gitu. Jadi ada perpindahan penduduk, pemerataan penduduk juga, kemudian orang yang kerja tadi kan berarti akan butuh kebutuhan sehari-hari, pasti butuh shopping mall, kendaraan untuk ke site-nya gitu kan. Jadi perlu dealer gitu beli di sana gitu. Jadi dia akan mengembangkan ekonomi sektor ekonomi lainnya yang ada di sana juga. Nah, di mana ada pembangunan atau proyek, di situ muncul warkop. Betul. Itu udah pasti. Betul. Itu hukum ekonomi. Betul. Karena tukang-tukang butuh ngopi, dia nggak mungkin kan ngaci dalam keadaan ngantuk. Jadi butuh ini bagus juga buat UMKM ya. UMKM, jadi tumbuh gitu ya. Betul. Oke, dan tadi gua highlight lagi soal industri mobil listrik ya, yang selalu juga istilahnya dipromosikan atau digembor-gemborkan pemerintah kita, yang ternyata jadi salah satu daya tarik untuk investor asing gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya peluangnya apa aja sih untuk adanya industri mobil listrik misalkan untuk ke sektor-sektor yang lain? Ya. Jadi kalau kita lihat kan mobil listrik itu kan barangnya, tapi kan di dalamnya banyak komponennya kan. Ada baterainya. Ya. Baterai ini yang menjadi fokus kita sebenarnya karena kita produsen nikel yang salah satu yang terbesar di dunia. Jadi karena sumber utama baterainya adalah nikel, jadi kita bisa supply itu gitu kan. Iya, betul. Jadi lumayan banyak ya istilahnya potensi yang terbuka dari adanya penanaman modal dari investor asing terutama di sektor kendaraan listrik gitu tadi ya, dan energi baru dan terbarukan. Betul. Energi hijau gitu ya. Betul, green energy, green economy kita nyebutnya. Oke, sesimpel itu nih teman-teman. Jadi nontonin market update, bahas foreign direct investment yang menurut gue, buat gue pribadi bahasannya cukup berat dan cukup sulit, tapi kita bisa bahas dengan ringan. Sesimpel dampak ekonomi yang akan tercipta lewat penanaman modal asing seperti tumbuhnya UMKM dan banyaknya sektor bisnis yang akan terbuka lebar, dan pastinya akan juga membuka lebar peluang teman-teman semua dan wawasan teman-teman semua yang selalu menyaksikan Danamon Financial Friday Market Update. Karena bersama Danamon kita bisa pegang kendali. Saya David Nurbianto pamit. Saya Irman Faiz. Sampai jumpa.